Baik, kita mulai. Innal hamdalillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Kembali kita hadiri majelis ilmu, majelis kitab tauhid. Sudah 5 bab kita selesaikan. Kita akan masuk bab ke-6. Tapi sebelumnya, karena saya mendengar ternyata materi ini juga disampaikan di hari kemarin. Berarti pelajarannya sama. Kalau ada pelajaran akidah, seandainya kalau hari Ahad kemarin, hari Ahad ya, Ahad malam Senin, itu pelajarannya tetap kitab tauhid. Sementara pelajaran saya mengambil fikih, misalnya kitab Bulughul Maram, atau fikih mengambil kitab Umdatul Ahkam. Jadi akidahnya Bapak belajar di hari Ahad malam Senin, fikihnya belajarnya di hari Selasa malam Rabu. Kira-kira cocok atau cocok? Nah, bingung kan? Monggo dipenggali, nanti di akhir season baru Bapak-bapak nanti menyampaikan pendapatnya. Baik, kita ada di bab ke-6, tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Silakan dibaca, Mas. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Isra ayat 57, Ulaika alladziina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adabah. Inna 'adaba rabbika kana mahdura. Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah dan mengharapkan rahmatnya dan takut akan azabnya. Sesungguhnya azab Tuhanmu adalah sesuatu yang harus ditanggung. Jadi begini, ini kuburan para nabi. Mungkin ini kuburan orang soleh, kuburan Ali bin Abi Thalib, kuburan Syekh Abdul Qadir Jailani, atau kuburan Imam Syafi'i di Mesir. Kan sering orang ziarah kubur. Itu mereka malah minta-minta kepada yang dikubur. Padahal orang mati itu butuh didoakan, bukan menampung doa kita untuk disampaikan kepada Allah. Jadi coba pelan-pelan kita terjemahkan ya. Ulaika, orang-orang yang mereka seru, maksudnya orang-orang yang sudah dikubur. Mereka menyeru, meminta, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, saya kemari satu rombongan menyampaikan hajat-hajat, tolong sampaikan kepada Allah. Kan di YouTube ada. Ini kami ada rombongan yang mau menikahkan anak. Ini rombongan ada yang mau melamar kerja. Ini ada yang mau mencari jodoh. Tolong sampaikan kepada Allah hajat-hajat kami. Padahal ini orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri dulu ketika masih hidup, maksudnya
mencari jalan kepada Tuhan mereka. Mereka ketika butuh tidak datang ke kuburan, mereka langsung meminta kepada Allah. Kenapa kalian malah datang ke kuburannya? Imam Syafi'i ketika ada hajat itu tidak datang ke kuburan, tapi langsung berdoa kepada Allah. Di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah dan mengharap rahmatnya, berarti yang diminta adalah Allah dengan cara mendekatkan diri kepada Allah, bukan mendekatkan diri kepada kuburan. Kan ada orang sampai harus keliling kuburan seluruh Nusantara, sering disebut apa? Wisata ziarah. Coba perhatikan, ujung-ujungnya apa? Ustadznya memimpin santri-santrinya untuk minta-minta kepada orang yang sudah mati, padahal yang mati dulu ketika masih hidup kalau ada keinginan mereka langsung minta kepada Allah. Nah, di sini ada kata-kata al-wasilata. Di sini diterjemahkan mendekatkan diri kepada Allah. Istilah lain dari wasilah adalah tawassul. Sering kita mendengar istilah tawasul. Tawasul itu, saya beri contoh, kalau bapak-bapak ingin ketemu Presiden Prabowo, bisa tidak langsung datang ke istana? Oh, gak bisa, harus lewat stafnya dulu. Siapa yang pengen ketemu Pak Prabowo, jam berapa, tanggal berapa. Jadi lewat perantara. Perantara itu namanya wasilah atau tawasul. Termasuk ketika berdoa, bagus bertawasul, tapi tawasulnya harus syar'i. Bagaimana tawasul yang syar'i? Satu yang paling jelas adalah minta didoakan oleh orang soleh yang masih hidup, bukan yang mati. Contohnya apa? Contohnya seorang Arabi datang menghadap Rasulullah, ya Rasulullah, tolong berdoa untuk kami agar daerah kami diberi hujan. Berarti minta didoakan kepada Rasulullah. Rasulullah masih hidup, masih. Itu namanya tawasul. Dulu ketika saya mau merantau untuk menuntut ilmu, saya minta didoakan bapak dan ibu. Berarti saya sedang bertawasul kepada kedua orang tua. Kenapa saya minta didoakan orang tua? Karena doa orang tua itu mustajab. Contoh lagi, Rasulullah pernah minta didoakan oleh Umar bin Khattab karena akan pergi ke Mekah menunaikan umrah. Rasulullah bersabda, la tansana ya ukhay min du'aika. Jangan lupa saudara, tolong doakan aku ketika kamu sudah berada di sana. Berarti Rasulullah bertawasul minta didoakan oleh Umar bin Khattab. Umar masih hidup, iya jelas masih hidup. Maka kalau ada orang yang hari ini hobi datang dan ke kuburan-kuburan, minta-minta kepada orang yang sudah mati, lihat di Bulughul Maram bab sholat istisqa. Nanti bapak kalau punya Bulughul Maram dibuka bab istisqa. Di situ ada perkataan Umar bin Khattab, udah gamblang sekali. Allahumma inna kunna tawassalna bi nabiyyina wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyyina. Ya Allah, dulu ketika Rasulullah masih hidup, kami biasa bertawasul diminta didoakan oleh beliau. Tapi sekarang ya Allah, berhubung beliau sudah meninggal dunia, izinkan aku bertawasul minta didoakan oleh paman beliau. Siapa? Abbas bin Abdul Muthalib. Ini bukti Umar tidak pernah datang ke kuburan Rasulullah minta-minta kepada Rasulullah. Rasulullah wafat, yang dicari adalah Abbas bin Abdul Muthalib. Kenapa? Karena Abbas masih hidup.
Jadi jangan coba-coba minta-minta kepada orang yang sudah mati. Nah, kira-kira ada tidak tujuan lain orang-orang yang berziarah ke kuburan-kuburan para wali? Pernah mendengar? Tujuannya apa? Ngalap berkah. Ya, biasanya ngalap berkah. Kalau ngalap berkah kepada kuburan, berkahnya kuburan itu ingat mati. Jadi apa keberkahan kita ziarah kubur? Ingat mati. Mana dalilnya? Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul maut. Ziarahlah kuburan, karena berziarah kuburan akan mengingat kepada kematian. Itu jelas. Begitu habis ziarah ingat mati, akhirnya rajin tahajud, rajin Senin, Kemis. Itu manfaat ziarah kubur. Bukan mengambil keberkahan dengan cara minta-minta kepada orang yang sudah mati. Baik, ini tafsiran tauhid nomor 1. Berarti orang yang bertauhid tidak pernah minta-minta kepada orang yang sudah mati. 2, silakan ayat kedua. Surah Al-Zukhruf ayat 26 sampai 27. Wa qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani wa innahu sayahdin. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapak dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri terhadap apa yang kamu sembah, tetapi aku menyembah Tuhan yang menjadikanmu, karena sesungguhnya Dia akan memberi hidayah kepadaku. Baik, ini berarti sesuai dengan prinsip la ilaha illallah. Jadi kalau bapak-bapak mengucapkan la ilaha illallah, maka kalimat ini memiliki 2 rukun. Rukun pertama la ilaha, rukun kedua illallah. Ketika bapak sedang mengucapkan la ilaha, berarti bapak-bapak sedang menunjukkan sikap barok. Barok itu apa? Berlepas diri, memusuhi, antipati, benci, tidak mau. Itu namanya barok. Contohnya, bapak pusing, iya. Kenapa? Banyak problem. Gimana kalau saya ajak ke Gunung Temungkus, nanti bersimpuh di depan kuburan Pangeran Samudra? Enggak, itu syirik, itu minta kepada Allah. Berarti kita sedang melaksanakan la ilaha. Bapak mau pergi kemana? Mau merantau ke daerah mana? Oh, daerah sana Lampung. Oh, banyak kejahatan loh Pak. Ini saya kasih cincin untuk tolak bala. Enggak, cukup bismillah tawakkaltu ala Allah. Ketika bapak menolak cincin tolak bala, berarti bapak sedang menyatakan la ilaha. Itu sikap barok namanya. Begitu bingung pilihan A atau B, masuk UGM atau UI, yang dekat UNS, Unisra. Unisri. Bagusan mana sih UGM sama Unisri? Unisri ya. Ya mendingan Unisri aja Pak, jangan UGM. Baik. Bingung Unisri atau UGM? Ya udah Bapak, saya ajak ke Mama Loren biar di Terawang. Enggak, minta di Terawang ke dukun peramal. Menolak itu namanya barok. Berarti kita sedang melaksanakan la ilaha. Begitu menolak Mama Loren, enggak, saya maunya sholat istikharah. Nah, kita sedang melaksanakan illallah.
sedang pusing diajak minta ke kuburan juga, saya mau sholat tahajud sepertiga malam, doa itu mustajab, berarti kita sedang melaksanakan illallah. Nah, Ibrahim itu menolak dulu la ilaha dulu, baru illallah. Kalimatnya apa? Sesungguhnya aku berlepas diri anti terhadap apa yang kamu sembah, tetapi aku menyembah Tuhan yang menjadikanku, yang menciptakanku. Jadi Ibrahim menolak dulu, aku tidak mau antipati dengan patung-patung itu, tapi aku hanya mau menyembah Allah yang menciptakan diriku. Berarti la ilaha dulu baru illallah. Maka Imam Ibnu Taimiyah mengatakan la yastaqimu islamul mar'i walau wahadallahu illa bi'adawatil musyrikin. Tidak dianggap lurus tauhid seseorang hanya gara-gara dia beribadah kepada Allah tapi tidak anti syirik. Tahajudnya kenceng, tapi setiap keluar rumah pasti bawa cincin. Itu tidak benar tauhidnya. Oh, ngajinya luar biasa, sehari sampai 10 juz. Tapi kalau ada problem, minta diterawang oleh peramal, nggak bermanfaat itu baca Quran sehari 10 juz. Jadi tidak lurus iman seseorang meskipun dia beribadah kepada Allah, kecuali harus antipati kepada perbuatan syirik. Kemudian di bawahnya ittaqadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Silakan diterjemahkan. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah, dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak sembah selain Dia, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ayat ini turun, tiba-tiba didengar Adi bin Hatim, seorang mu'alaf yang tadinya beragama Nasrani. Kaget Adi bin Hatim. Kenapa? Mereka, yang dimaksud mereka siapa? Ahlul Kitab, berarti Yahudi dan Nasrani, menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Jadi orang Yahudi dan orang Kristen menuhankan pendeta, berarti menyembah pendeta. Ayat ini begitu turun langsung dikomentari Adi bin Hatim, inna lasna na'buduhum ya Rasulullah. Perasaan saya ketika masih Kristen, kami tidak pernah menyembah pendeta. Kata Rasulullah, kamu tidak pernah menyembah pendeta? Enggak, tidak pernah menuhankan mereka. Akhirnya Rasulullah bertanya, alaisa yuharrimuna ma ahallallahu fatuharrimunahu. Coba ingat-ingat ketika kamu masih Kristen, pendeta mengatakan haram, Allah mengatakan halal, kalian berkata ini haram karena mengikuti pendeta, kalian buang itu ketetapan halal dari Allah. Pertanyaan kedua, alaisa yuhilluna ma harramallahu fatuhillunahu. Masih ingat ketika pendeta mengatakan halal, Allah mengatakan haram, kalian berkata ini halal. Mengikuti pendapat pendeta, menyingkirkan ketetapan hukum dari Allah.
Oh begitu ya Rasulullah, kelakuan kami memang seperti itu. Nah itu namanya menyembah kata Rasulullah. Fatilka ibadatuhum, itulah yang namanya menyembah pendeta. Jadi kalau Allah mengatakan khamar hukumnya haram, tiba-tiba ada perpu yang mengatakan khamar itu hukumnya boleh diminum. Wah ini kan ketetapan pemerintah, harus kami taati. Berarti dia sedang menyembah pemerintah. Berarti apa? Syirik itu tidak hanya di kuburan, tidak hanya di dunia perdukunan. Berani menganulir ketetapan Allah, yang halal dianggap haram, yang haram dianggap halal, itu juga syirik. Maka ayat ini ditutup la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Maha suci Allah dari perbuatan syirik yang mereka lakukan. Maka ada istilah syirik itu ada dua, syirik astana dan syirik istana. Astana itu apa? Syirik seputar kuburan-kuburan itu Pak. Minta-minta kepada orang yang mati. Tapi ada syirik istana, ketika pejabat mengeluarkan perpu atau kepres atau perda. Kenapa? Pokoknya ada instruksi. Padahal ayat mengatakan itu haram. Ini kepres mengatakan boleh. Nggak apa-apa, saya mengikuti yang boleh. Berarti dia sudah menuhankan presiden, menuhankan DPR, menuhankan menteri, menuhankan gubernur. Karena selama ini syirik itu berputar pada perdukunan, jimat, akid, kuburan, tahayul, takut dengan mitos-mitos yang ada di masyarakat, yakin adanya Nyi Roro Kidul. Betul, itu syirik semuanya. Tapi syirik juga ada di kantor-kantor, ruangan-ruangan yang ber-AC. Itulah namanya tafsiran tauhid. Jadi tauhid itu tidak hanya berputar di perkelenian dan perdukunan. Gimana ini kelihatannya bapak-bapak wajahnya bingung. Tapi bingung itu bagus, reaksi. Maka harus tegas, nggak bisa pemerintah mengeluarkan itu, Allah yang mengeluarkan yang ini. Sehingga apa? Ketika terjadi perbedaan pendapat, kan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kalimat berikutnya, taati Allah, taati Rasul dan ulil amri. Fa in tanaza'tum, kalau kalian berbeda, berselisih, farudduhu ilallahi war rasul, kembalikan kepada Allah dan Rasul, bukan kepada ulil amri. Berarti apa? Dalil kuat itu dari Allah dan Rasulnya, bukan dari penguasa. Sudah cukup ayat bab 6, insya Allah cukup, ke bawahnya tidak perlu kita bahas. Bab 7 termasuk syirik memakai gelang, benang dan sejenisnya sebagai pengusir atau penangkal mara bahaya. Kalau di kitab Fathul Majid yang ditakik oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, di situ ada catatan kaki. Kenapa ada kiai-kiai yang membagi-bagikan jimat dan memperbolehkan memakai jimat karena isinya ayat-ayat Quran? Ini tidak syirik, boleh pakai jimat, kan isinya bukan mantra-mantra.
tapi a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jimat begitu dibuka ternyata isinya qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Kenapa ada yang membagi-bagikan jimat-jimat seperti itu? Ternyata mengambil riwayat Amru bin As itu mengalungkan di leher anak-anaknya papan isinya ayat-ayat Quran. Ini dalil jimat kalau isinya ayat-ayat Quran atau wirid atau zikir dari Rasulullah itu tidak syirik. Kata Syekh bin Baz, yang benar Amr bin As ingin anak-anaknya hafal Quran. Pagi-pagi dilepas silahkan dolan, tapi di lehernya ada ayat-ayat Quran. Nanti kalau pulang ayat itu sudah dihafal. Gak boleh pulang kecuali kalau sudah dihafal. Itu dijadikan jimat tidak? Kan bukan. Itu metode membuat anaknya hafal Quran, bukan untuk jimat. Maka di sini termasuk syirik memakai gelang, benang dan sejenisnya sebagai pengusir atau penangkal mara bahaya. Baik, ayat pertama silakan dibaca. Surah Az-Zumar ayat 38. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu bidurri hal hunna kasifatu durri aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatin. Qul hasbiyallahu alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Katakanlah, maka katakanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah. Jika Allah tidak mendatangkan kemudaratan kepadaku, apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan kemudaratan itu? Atau jika Allah tidak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmatnya? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku, kepadanya lah orang-orang yang berserah diri, bertawakal. Jadi Rasulullah disuruh berdialog dengan orang-orang kafir Quraisy. Ini patung. Wahai orang-orang kafir Quraisy, kalau Allah menetapkan saya mendapatkan rahmat, kira-kira patung ini bisa tidak menghalangi saya untuk mendapatkan rahmat dari Allah? Mungkin tidak, pasti kan nggak mungkin. Nggak usah, jangan patung. Hajar Aswad itu pernah jadi Mekah diserang oleh kelompok Syiah Qoromito, pemimpinnya Abdullah bin Kirmid. Karena Abdullah bin Kirmid akhirnya kelompoknya disebut Qoromito dari kata-kata Kirmid. Baik. Nah, penduduk Mekah dibantai, Hajar Aswad diambil, dibawa ke Suriah. Sampai Suriah Hajar Aswad dikampak sehingga hancur berkeping-keping. Berapa lama Hajar Aswad tidak ada di TKP? 20 tahun. Berarti umat Islam tawaf tidak ada Hajar Aswad. Pertanyaannya adalah apa hikmah? Kenapa Hajar Aswad pernah sempat dicuri dan akhirnya dihancurkan? Satu, untuk menunjukkan umat Islam tidak pernah menyembah Hajar Aswad. Buktinya 20 tahun tidak ada Hajar Aswad, tetap tawaf. Hikmah kedua, untuk menunjukkan Hajar Aswad itu tidak sakti mandraguna. Jangankan menyelamatkan kita, menyelamatkan dirinya saja sendiri tidak bisa, tidak mampu. Baru 20 tahun kemudian berhasil direbut kembali, pecahan-pecahan direkatkan kembali pakai semen. Maka Bapak lihat Hajar Aswad itu kan sebenarnya kepingan-kepingan
batu kecil. Maka kalau Bapak berhasil mencium Hajar Aswad, jangan-jangan yang dicium bukan pas batunya tapi semennya. Sehingga Umar bin Khattab ketika akan mencium Hajar Aswad ngomong dulu, innaka hajarun ma tanfa'u wa ma tadur laula anni ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabaltuki ma qabaltuki. Hajar Aswad, kamu itu cuma batu. Aku tidak ingin mencium dirimu. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah menciummu, aku sebenarnya tidak ingin menciummu. Tapi aku menciummu karena aku melihat Rasulullah mencium dirimu. Baik, jadi jangankan patung Hajar Aswad saja tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Baik, termasuk Rasulullah ketika perang Tabuk terjatuh dari kuda, terjatuh dari unta, sehingga karena Rasulullah yusalli mutarabbian, terpaksa Rasulullah sholat tidak berdiri tapi duduk bersila. Pada perang Uhud sujud Nabi wa usirat rubaiyatuhu, pipi beliau terkena panah, satu gigi beliau patah. Berarti Rasulullah tidak bisa memastikan diri beliau sendiri orang yang bisa selamat dari mara bahaya. Itu patung jelas benda mati, dianggap punya kekuatan luar biasa yang bisa mendatangkan manfaat atau menghindarkan diri dari madharat. Silakan dibaca Imran bin Husain. Imran bin Husain radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki terdapat tangannya gelang kuningan, maka beliau bertanya, "Ma hadhihi?" Qala minal wahina. Faqala inzihha fa innaha la yaziduka illa wahnan fa innaka law minka wa hiya 'alaika ma aflahta abada. Apakah ini? Orang itu menjawab, penangkal sakit. Nabi pun bersabda, lepaskan itu, karena ia tidak menambah pada dirimu kecuali kelemahan. Sebab jika kamu mati sedang gelang itu masih ada padamu, maka kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Hadis riwayat Imam Ahmad dengan syarat yang bisa diterima. Jadi Rasulullah melihat ada yang pakai gelang, ditanya dulu, ini apa? Ini penangkal Rasulullah. Copot itu gelang, jimat itu, karena itu hanya membuat kamu menjadi lemah. Maka salah satu kerugian orang yang berbuat syirik, yang bersangkutan akan menjadi penakut. Allah berfirman, sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku. Kami akan timpakan rasa takut di dalam hati mereka karena mereka melakukan perbuatan syirik. Kalau di sini gelang itu membuat kamu lemah, membuat kamu menjadi penakut. Buktinya begini, orang biasa pakai gelang setiap keluar rumah, katanya gelang itu bisa menjaga dirinya dari mara bahaya. Ketika mau mandi, gelang dicopot. Selesai mandi lupa dipakai, sementara dia harus pergi ke Madiun. Begitu sampai Pungkruk, ingatlah gelang saya ketinggalan. Saya yakin orang itu balik lagi ke masyarakat. Berarti dia apa? Takut. Coba kalau dia berlindungnya kepada Allah, cukup membaca Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wa la quwwata illa billah. Bismillahi walishna wa bismillahi kharajna wa ala Allahi rabbina tawakkalna. Allahumma inni as'aluka khairal mawlid wa as'aluka khairal makhraj.
Allahumma inni a'udzubika an adilla au udal au azilla au uzal au adlim au udlam au ajil au ujal alayya. Wajah-wajah tidak hafal kelihatan. Saya itu masuk gigi 1 naik motor, kalau ini sudah selesai. Setelah membaca bismillah tawakkaltu 'ala Allah sampai ujung-ujungnya Allahumma inni a'udzubika an adilla au udal. Aku berlindung padamu ya Allah supaya aku tidak sesat dan dibuat sesat oleh orang lain. Au azil au uzal, kepleset melakukan perbuatan dosa yang tidak disengaja atau diplesetkan oleh orang lain sehingga terperosok dalam perbuatan dosa. Au adlim au udlam, saya tidak ingin dolim tapi saya juga tidak ingin didolimi oleh orang lain. Au ajil au ujhal alayya, saya tidak ingin melakukan perbuatan bodoh selama saya di luar, tapi saya juga tidak mau dibodoh-bodohi oleh orang lain. Insya Allah tenteram keluar. Kenapa? Kita punya Allah, punya tempat sandaran. Allahus Somad, itu kan praktek Allahus Somad ketika membaca doa-doa seperti itu, maka tenang. Akhirnya itu kerugian di dunia, kerugian di akhirat, maka kamu tidak akan beruntung selamanya. Kamu mati masih pakai gelang, selama-lamanya tidak beruntung. Berarti apa? Akan masuk neraka khalidina fiha abadan. Berarti rugi di dunia menjadi penakut, rugi di akhirat masuk neraka. Ternyata orang yang pakai jimat didoakan jelek oleh Rasulullah. Silakan dibaca di bawahnya. Dan diriwayatkan Imam Ahmad Mula dari Uqbah bin Amir secara marfu, man ta'alaqa tamimatan fala atamallahu lahu wa man ta'alaqa wada'atan fala wada'allahu lahu. Wa fi riwayatin man ta'alaqa tamimatan faqad asyraka. Barang siapa yang menggantungkan tamimah, maka semoga Allah tidak menyempurnakan memenuhi hajatnya. Dan barang siapa yang menggantungkan wada'an, semoga Allah tidak menjadikan dalam kebenaran. Disebutkan dalam riwayat lain, barang siapa menggantungkan tamimah, maka dia telah berbuat syirik. Ibnu Hatim meriwayatkan dari Hudzaifah bahwa ia melihat seorang laki-laki di tangannya ada benang untuk mengobati sakit panas, maka dia putuskan benang itu seraya berbahasa firman Allah Ta'ala surah Yusuf ayat 106, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sesembahan-sembahan lain. Ya, berarti ini contoh doa jelek. Jadi doa itu tidak selamanya yang baik-baik. Kan contoh ada banyak doa jelek padahal yang didoakan sesama muslim. Contoh apa? Man sami'a man yansudu dolatan faqulu la raddahallahu alaika. Siapa yang mengumumkan berita kehilangan di masjid, doakan semoga Allah tidak mengembalikan barangmu lagi. Idza ra'aitum man yabta'u fil masjid, kalau kalian melihat orang mengadakan transaksi jual beli di masjid, doakan orang itu la ardahallahu tijarataka. Semoga Allah tidak memberikan keberkahan pada transaksi jual belimu. Itu kan contoh doa jelek. Nah, termasuk ini, barang siapa yang menggantungkan tamimah jimat, maka semoga, ini kan doa jelek Rasulullah, Allah tidak menyempurnakan memenuhi hajatnya. Barang siapa yang menggantungkan wadah, semoga Allah tidak menjadikan dalamnya ketenangan. Akhirnya ditutup pembahasan, ada sahabat pakai benang. Ini apa?
Ini untuk mengobati sakit. Nah, riwayat ini menyebabkan saya masih ingat masa kecil, kalau anak bapak sakit pasti dipasangin gelang. Ternyata saya masih ingat kakak saya sakit pakai gelang. Begitu sehat sudah dicopot. Besoknya saya sakit, saya pakai gelang. Saya juga masih ingat adik saya sakit dipasangi gelang. Nah, itu contoh. Dan ternyata gelang itu memang dari dukun. Kata Rasulullah apa? Di sini disuruh diputus, bahkan merusak jimat. Nanti ada riwayat di depan sana di bab-bab selanjutnya. Ka'adli raqabatin, pahalanya setara dengan membebaskan budak. Di Masjidil Haram, Bapak lihat di YouTube, ada yang sedang tawaf, ternyata pakai jimat oleh petugas sini. Kemudian digunting, diingatkan ini adalah tamimah. Tamimah itu jimat yang dikalungkan di leher atau disematkan di tangan sebagai gelang. Berarti dianjurkan merusak benda-benda syirik. Sehingga ada dukun tobat datang ke saya, pengen dihilangkan ilmunya, ya sudah, bapak jimatnya mana? Akhirnya pulang mengambil jimatnya satu kresek penuh jimat. Kemudian kita bakar, kita musnahkan. Insya Allah cukup. Kemudian tadi di awal saya sampaikan, karena sudah ada pelajaran kitab tauhid seperti ini, supaya tidak tumbuhkan. Bagaimana kalau kajiannya fikih, sehingga bapak dapat akidahnya, tapi dapat fikihnya mungkin Bulughul Maram. Di sini ada kitabnya Bulughul Maram. Ada ya? Ya udah, Bulughul Maram, biar tidak tumbuhkan. Apa ada mau kitab yang lain selain Bulughul Maram? Di sini apa? Di sini ada ya? Gimana? Atau di rumah ada yang punya? Bulughul Maram. Ya. Tolong yang punya Bulughul Maram terjemahan di bawah, nanti saya bawa teks aslinya, saya baca Arabnya, kemudian ada yang menerjemahkan. Ada pertanyaan, saya persilahkan. Izin apa itu? Tanya. Oh, nanya aja, nggak usah izin. Itu kaitannya Ya. sama benang sama gelang. Terkadang kan ada ustadz yang pakai cincin di kelingking itu kan cuma sekedar variasi atau juga termasuk syirik. Ya, gelang itu kalau dipakai sekedar perhiasan boleh. Rasulullah pernah memakai gelang. Di kitab Syama'il Muhammadiyah, meskipun akhirnya gelang itu jatuh di sumur Al-Aris, tidak diketemukan lagi. Kalau riwayatnya sahih, sebenarnya gelang itu tertulis Muhammadun Rasulullah, kemudian dijadikan stempel ketika mengirim surat ke raja-raja. Maka di Bulughul Maram, karena Rasulullah idza dakhala al-khala'a wa do'a khatamahu, Rasulullah kalau mau masuk WC, gelang itu ditaruh di luar karena ada kata-kata Muhammadun Rasulullah. Jadi boleh bapak pakai gelang. Saya juga punya gelang, cuma hari ini tidak saya pakai. Gimana? Pakai gelang pak? Oh enggak. Kalau mau pakai silakan. Cuma kalau gelang itu sikapnya gulu berlebihan juga jangan. Seperti tetangga pergi pakai fiction, ternyata ada batu akik hebat, akhirnya barter batu akik dengan Yamaha fiction. Begitu pulang ditanya istrinya,
Mana motornya? Ini diganti, ini langsung pintunya ditutup lagi. Nah, itu berarti cincin sudah keterlaluan. Itu tidak boleh. Dan akhirnya batu akik sekarang kan tidak bernilai. Kalau dulu kan luar biasa, hari ini tidak bernilai. Saya batu akik itu beli di Mekah, harganya cuma 3 real. Dan itu sudah bagus. Ada lagi yang lain? Ya. Tadi tentang sirip modern yang sekarang itu gimana? Katakanlah ada orang yang memakai gelang dari tasbih. Tasbih itu memang digunakan untuk menghitung tadi. Terus kepada pemakainya itu digunakan untuk ya semacam katakanlah tulak balak apa. Tapi keyakinan pemakainya itu kan menggunakannya dari asal-muasalnya untuk itu digunakan untuk tulak balak atau seperti jimat-jimat. Ya. Saya pernah naik bus jurusan Semarang Solo. Naiklah orang jualan tasbih. Kemudian menyampaikan ini tasbih bukan sembarang tasbih. Tasbih ini terbuat dari kayu. Kayunya berasal dari Jatingaleh. Kenapa daerah itu disebut Jatingaleh? Karena Sunan Kalijogo ketika akan membangun masjid, bahan bakunya salah satunya adalah pohon jati. Ternyata pohon jati mau ditebang, tidak terima, tidak mau. Akhirnya pohon jati pun lari, dikejar-kejar oleh Sunan Kalijogo, tertangkap di sebuah daerah. Akhirnya daerah itu disebut Jatingaleh. Itu dongeng di Paido Keneng. Dah, maka beliau ini si pedagang ini mengatakan siapa yang berzikir pakai biji ini, tasbih ini, dan tasbih ini berasal dari kayu yang berasal dari jati ngaleh, manfaatnya A, B, C disebut. Padahal manfaatnya bukan pada biji tasbih tapi zikirnya. Keliru kalau mengatakan keberkahan pada tasbih, keberkahan itu pada zikir. Meskipun kalau ada pertanyaan apa hukum berzikir pakai biji tasbih, beragam pendapat. Kalau Bapak lihat di YouTube, Syekh Dr. Profesor Ar-Ruhaili, ulama kota Madinah, beliau pengajar di Masjid Nabawi. Itu kalau beliau ngisi ibadah subuh, ditanya di YouTube ada apa hukum bertasbih pakai biji tasbih berzikir. Beliau menjawab innaha laisat sunnah wala bid'ah. Sebenarnya bukan sunnah juga bukan bid'ah, tapi tetap Rasulullah yaqidu bi anamil. Beliau berzikir menggunakan jari-jarinya karena itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berzikir pakai jari itu jauh lebih afdal karena wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk tetap petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ada lagi yang lain? Kelihatannya cukup. Kita ketemu di pekan depan di kitab Bulughul Maram. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka